Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Widiana Putra. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana kami dari kelompok 5 mengerjakan soal 4.2 ini. Di sini ada dua pokok persoalan, di mana kita diminta perhitungan simulasi soal B. Kita diminta untuk membuat neraca saldo tahun 2020 berdasarkan data pembelian, penjualan, persediaan, dan juga payroll pada sheet soal B neraca saldo. Baiklah, di sini kita bertujuan untuk mengisi bagian-bagian yang masih kosong di sini, yaitu bagian dari kertas kerja versi auditor yang nantinya kita akan bandingkan dengan kertas kerja yang telah disusun oleh perusahaan. Baiklah, untuk kode barang, yang pertama untuk kode barang yang akan kita gunakan sebagai indikator kita untuk membandingkan data perhitungan versi auditor dan juga versi perusahaan. Di sini kita langsung saja merujuk pada kolom C5 untuk memudahkan apa saja yang ingin kita bandingkan antara versi auditor dan juga versi perusahaan. Baiklah, kita langsung tarik saja ke bawah. Untuk quantity dari persediaan awal, kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP, di mana rumus VLOOKUP ini digunakan untuk memunculkan data yang ingin kita cari pada sheet yang berlawanan. Di sini untuk lookup value-nya, kita menggunakan value pada kolom 5. Untuk tabel arraynya sendiri kita merujuk pada sheet referensi. Di sini langsung saja kita blok untuk pada kolom B5 sampai dengan kolom D14. Data yang akan kita gunakan agar nantinya pada saat kita mengkopikannya ke bawah itu tidak berubah. Cara membunyinya gampang, kita dapat membumbukan tanda dolar pada setiap suku katanya. Untuk kolom indeks sendiri, itu nilai apa yang ingin kita munculkan pada kolom yang kita berikan formula tadi. Di sini kita sedang mencari kuantiti dari kode barang LG 502. Jadi untuk kuantitinya di sini itu terletak pada kolom 2, maka dari itu kita tuliskan saja 2, dan juga untuk range lookup-nya kita agar nantinya data yang kita munculkan itu data yang sama persis dengan lookup value-nya. Baiklah, sudah ketemu, kita tarik saja sendiri. Kita menggunakan formula sum yang bertujuan untuk menjumlahkan semua kuantiti yang telah kita cari tadi. Kita enter saja untuk nilai, kemudian untuk nilai sama saja seperti kita pada saat kita menggunakan mencari kuantiti, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya masih sama, kita menggunakan value pada kolom M5. Untuk tabel array-nya sama saja seperti saat kita mencari kuantiti, di mana kita memblok jangan lupa untuk mengunci datanya. Mengunci datanya berarti untuk kolom indeks sendiri di mana kita mencari nilai dari persediaan awal untuk barang
LG 502. Jadi untuk agar dapat memuncul dari kolom indeks 3. Kemudian untuk range lookup-nya sama saja seperti tadi 0, di mana 0 ini berarti false. Kita memunculkan angka yang spesifik. Baiklah, sudah ketemu nilai dari persediaan awal orang LJ502. Kemudian untuk memudahkan kita tarik saja ke bawah. Untuk totalnya kita dapat menggunakan formula sum. Baiklah, untuk total nilai dari persediaan awal sudah temukan. Kemudian untuk mengetahui kuantiti dari pembelian kita dapat menggunakan rumus dari sum if. Di mana untuk rumus sum if ini untuk range-nya kita dapat langsung menuju pada sheet pembelian. Untuk range-nya kita dapat memblok dari kolom D2 sampai dengan kolom D47. Jangan lupa untuk mengunci datanya agar nantinya pada saat kita mengcopy tidak berubah ya datanya. Baiklah, untuk kriteria kita masih sama, value dari kolom M5. Kemudian untuk selanjutnya itu sum range. Sum range kita kembali kepada sheet pembelian, di mana kita langsung saja memblok dari F ini, dari F2 sampai dengan F paling bawah. Mohon maaf karena keyboard saya sedang agak bermasalah, jadi saya harus membloknya satu-satu. Jangan lupa untuk mengunci datanya. Baiklah, bila sudah langsung saja kita klik enter. Jelas ini kita tarik saja ke bawah untuk memudahkan. Untuk totalnya sama seperti tadi, langsung saja kita menggunakan formula sum. Oke, untuk kuantiti dari pembelian sudah kita ketahui, totalnya juga sudah. Selanjutnya adalah mencari nilai dari pembelian untuk setiap barang yang kita beli, seperti itu. Sama seperti untuk mencari kuantiti, kita dapat menggunakan rumus sum if, di mana range-nya masih sama pada sheet pembelian, kemudian pada ini, pada kolom D2 sampai dengan kolom D47. Jangan lupa untuk menguncinya. Untuk kriterianya sama saja seperti tadi, kita menggunakan value dari M5 pada sheet soal persediaan. Kemudian untuk sum range-nya kita kembali kepada sheet pembelian. Kemudian kita blok ini dari G2 sampai dengan G47. Jangan lupa untuk mengunci. Langsung saja kita enter. Baik, sudah ketemu nilai dari pembelian untuk barang LG502. Untuk memudahkan langsung saja kita tarik ke bawah. Dan untuk totalnya kita sama seperti tadi menggunakan
formula sum. Baik. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencari kuantiti dari harga pokok penjualan. Di sini sama seperti pada saat kita mencari kuantiti untuk pembelian dan juga nilai dari pembelian, kita dapat menggunakan rumus sum if, di mana untuk range-nya kita merujuk pada sheet penjualan. Sheet penjualan, kemudian kita memblok ini nih, value dari D2 sampai dengan yang paling bawah, yaitu pada kolom D235. Jangan lupa untuk mengunci. Sudah. Baik, sudah. Untuk kriterianya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan value dari M5. Kemudian untuk sum range-nya, kita kembali merujuk pada sheet penjualan, yaitu dengan memblok kolom F2 sampai dengan F235. Ini langsung kita ketik saja ya untuk mempercepat. Jangan lupa untuk menguncinya. Jangan lupa untuk mengunci. Baiklah, langsung saja kita enter. Baiklah, sudah ketemu kuantiti dari harga pokok penjualan. Yang selanjutnya kita tarik saja ke bawah untuk memudahkan. Untuk nilai totalnya masih sama seperti tadi, kita menggunakan formula sum. Enter. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari harga pokok penjualan. Berbeda dengan mencari kuantiti dari harga pokok penjualan, di sini kita hanya menggunakan perhitungan matematik sederhana, di mana kita diharuskan mencari terlebih dahulu harga pokok penjualan untuk setiap unit. Cara menghitungnya adalah dengan menambah nilai dari persediaan awal, kemudian ditambah dengan nilai dari kuantiti atau persediaan yang kita beli. Kemudian membaginya dengan jumlah atau unit jumlah harga pokok setiap unit. Untuk mencari sedangkan kita dari 145 unit ini. Jadi tinggal kita kalikan saja dengan 545. Baiklah, ketemu nilai sebesar 367.875.000. Baiklah, untuk memudahkan kita tarik saja ke bawah, dan untuk totalnya kita menggunakan sum. Oke. Sudah ketemu untuk nilai dari masing-masing barang yang akan kita ujikan nanti. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan mencari kuantiti dari persediaan akhir. Sama seperti untuk mencari nilai harga pokok penjualan, kita akan menggunakan metode matematik sederhana, di mana untuk mencari kuantitas persediaan akhir, kita dapat menambahkan persediaan awal dan juga barang yang kita beli atau persediaan yang kita beli, kemudian menggunakannya dengan jumlah atau total yang kita jual. Mohon maaf, kita jual.
Oke. Baiklah, sudah ketemu ini total atau kuantitas persediaan akhir dari barang LG 502. Kita tarik ke bawah. Untuk totalnya, seperti biasa kita menggunakan sum, enter. Baiklah, untuk yang selanjutnya untuk nilai akhir masa mencari menggunakan matematik sederhana, di mana kita akan menambahkan nilai dari persediaan awal ditambah dengan nilai pembelian, kemudian dikurangi dengan nilai dari harga pokok penjualan. Kita sudah ketemu, kita tarik saja ke bawah. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Baiklah, untuk kertas kerja versi auditor telah kita selesaikan, di mana masing-masing dari nilai kita akan mengisi selisih perusahaan. Di sini untuk atasnya ini mengetahui selisih, kita dapat mengurangkan perhitungan versi perusahaan. Mohon maaf, salah. Harusnya ini. Baiklah, kita tarik saja ke bawah. Ini 0 berarti menandakan tidak ada perbedaan antara perhitungan versi auditor dan juga perhitungan versi perusahaan. Kemudian kita kopikan saja ke sebelahnya. Nah, berarti tidak ada perbedaan. Untuk selanjutnya kita kopikan saja CTRL-C. Ternyata tidak bisa. Baiklah. Untuk totalnya sama. Kita mengurangkan perhitungan versi auditor dengan perhitungan versi perusahaan. Ini kita tarik saja ke samping agar untuk memudahkan. Untuk kuantitas sama, kita akan membandingkan kuantitas pembelian versi auditor dengan kuantitas pembelian versi perusahaan. Kita tarik saja ke bawah, kemudian kita tarik ke samping untuk mempercepat. Untuk HPP sama seperti dari kuantitas pembelian, kita menggunakan perhitungan versi auditor dengan perhitungan versi perusahaan. Kita tarik ke bawah. Kemudian di sini ada kode barang LG 102 di mana perusahaan mencatat terlalu sedikit kuantiti dari harga pokok penjualan untuk kode barang LG 102, di mana perusahaan kurang mencatat 20 unit dan juga mencatat nilai kurang mencatat nilai 800 juta. Begitu pula untuk kode barang EZNGP terjadi kurang catat sebanyak 10 unit dan nilai sebanyak 100 juta. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari selisih kuantiti dari persediaan yang dihitung oleh auditor dengan
kuantiti yang dihitung oleh perusahaan. Kita tarik saja ke bawah. Kita tarik ke samping. Baiklah, lagi-lagi terdapat kurang catat dari perusahaan di mana untuk kode barang LJ903 terjadi kurang catat kuantiti sebesar 100 unit, dan untuk kode barang RZNGP itu kurang catat 40 unit, dan juga kurang catat untuk nilainya sebesar 90 juta. Baik, mungkin untuk soal A itu yang dapat kami temukan. Mungkin ada beberapa cara lainnya yang dapat kita gunakan, namun menurut kami cara yang paling mudah adalah cara yang tadi saya simulasikan. Kemudian lanjut ke soal B. Di sini kita akan melakukan simulasi sejajar di mana kita akan membandingkan perhitungan saldo debit dan kredit untuk akun kas piutang persediaan, utang, ekuitas, penjualan, potongan penjualan, HPP, dan juga beban gaji dan tunjangan untuk tahun 2020. Nantinya kita akan membandingkan versi auditor dan juga versi perusahaan yang telah dihitung sebelumnya. Baiklah, untuk saldo yang pertama adalah akun kas. Untuk saldo di debitnya, kita dapat menghitungnya dengan metode matematik sederhana dengan cara menjumlahkan saldo debit pada tahun 2019 dengan jumlah uang yang kita terima pada tahun 2020 yang dapat kita hitung dengan formula SUM. Kemudian kita merujuk pada sheet penjualan. Di sini ini kita dapat memblok dari I2 sampai dengan I235. Langsung saja kita enter. Sudah ketemu nilai saldo kas pada akhir 2020. Kemudian untuk saldo kas 2020 di sisi kredit atau kita melakukan pengeluaran kas, kita dapat menghitungnya melalui penambahan jumlah dari sheet pembelian, di mana kita melakukan pengeluaran uang. Pada saat melakukan pembelian, kita langsung saja blok H2 sampai dengan H47. Mohon maaf, ini harusnya depannya ada formula SUM. Kemudian ditambah dengan pembayaran gaji. Kita langsung saja bisa memblok dari D2 sampai dengan 133, mohon maaf. Langsung saja kita, mohon maaf, ini harusnya ada formula SUM di depannya, yang menandakan kita akan menjumlahkan value yang telah kita blok tadi. Baiklah, sudah ketemu sekian pengeluaran kas kita pada tahun 2020. Yang selanjutnya adalah piutang. Untuk piutang sendiri, jumlahnya kita dapat menjumlahkan seluruh piutang yang terjadi pada tahun 2020 yang terdapat pada sheet penjualan. Ini piutang. Kita langsung saja memblok J2 sampai dengan J235. Saja kita enter. Sudah ketemu. Yang selanjutnya adalah persediaan. Persediaan untuk pada saldo debitnya berarti kita menambah pasokan persediaan. Kita dapat menghitung melalui penambahan saldo persediaan pada tahun 2019 ditambah dengan seluruh pembelian kita pada sheet pembelian. Ini nih, yaitu purchase, kita blok saja dari G2 sampai dengan G47.
Langsung saja kita enter. Yes. Baiklah, untuk saldo persediaan, baiklah, untuk saldo persediaan di kredit, kita dapat menghitungnya dengan cara menjumlahkan seluruh persediaan yang kita jual. Ini tadi kita sudah menghitungnya di soal A, yaitu ini HPP. Kita dapat langsung kita langsung saja merujuk pada data ini. Saja kita enter. Baiklah, untuk selanjutnya ada akun utang. Akun utang kita dapat menghitungnya dengan cara melakukan penjumlahan seluruh utang yang terjadi pada tahun 2020. Kita dapat merujuk ke sheet pembelian, di mana pada sheet pembelian ini ada data hutang yang kita dapat langsung saja membloknya I2 sampai dengan I47. Jadi kita enter. Kemudian untuk ekuitas karena kita tidak menunjukkan perubahan ekuitas pada tahun 2020 atau tidak ada data perubahan ekuitas, langsung saja kita seperti mengcopy data yang telah ada tahun 2019. Kemudian untuk penjualan sendiri kita dapat untuk penjualan sendiri kita dapat menghitung jumlahnya dengan cara menjumlahkan seluruh data pada kolom G2 sampai dengan sum. Dapat langsung menjumlahkan pada kolom penjualan, pada sheet penjualan kolom G2 sampai dengan G235. Baiklah, untuk potongan penjualan kita mengisikannya pada saldo pada sisi debit karena mengurangi penjualan. Kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan seluruh diskon yang kita berikan kepada customer. Itu pada kolom H2 pada sheet penjualan sampai dengan H235. Bila sudah ketemu untuk HPP sama seperti tadi saldo kredit persediaan kita sudah menghitungnya. Mana HPP sudah diketahui. Ini langsung saja kita referensikan. Terus untuk beban gaji dan tunjangan kita dapat menjumlahkan seluruh pembayaran untuk gaji pokok dan juga tunjangan. Kita dapat membloknya di sheet payroll itu pada kolom D2 sampai dengan kolom E133. Untuk totalnya sama seperti tadi, kita dapat menggunakan formula sum. Ini ditambahkan semua dan kita tarik saja ke samping untuk memudahkan. Untuk selisihnya kita mengurangkan saldo yang berada di debit dengan kita mengurangkan perhitungan versi auditor dengan perhitungan versi perusahaan. Baik, di sini tidak ada perbedaan, berarti kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, di sini terdapat perbedaan pada akun HPP dan juga beban gaji dan tunjangan, di mana pada HPP perusahaan melakukan
kurang catat atau under value, dan untuk beban gaji dan tunjangan perusahaan melakukan over value atau kelebihan pencatatan. Selanjutnya kita kopikan saja ke samping agar lebih memudahkan. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, baiklah, di sini tertera bahwa perusahaan pada akun kas melakukan kelebihan pencatatan sebesar 10 juta, dan pada akun persediaan terdapat kekurangan pencatatan untuk persediaan airnya sebesar 100.800.000. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila terdapat ketidaknyamanan karena keterbatasan saya. Mungkin untuk yang selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih.